saat ini tuh lagi pemulihan asam lambung, tapi masih suka perih, panas, dan juga nyeri banget. Itu kenapa ya, kayak nyut-nyutan gitu. Ini juga aku pernah ngalamin. Jadi saran aku ya, aku tuh share, menyarankan ke kalian karena cocok sama aku. Saran aku konsumsi tepung Garut 30 menit sebelum makan. Kalau nggak mau tepung Garut, bisa air tajin ataupun jenang gemih. Ini membantu. Kenapa aku konsumsi ini? Karena aku itu ada peradangan ya di dinding lambung aku itu ada gastritis setelah lakukan endoskopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku akan menjawab lagi pertanyaan kalian. BTW suara aku lagi bindeng ya, aku tuh lagi pilek ya. Jadi lagi meler banget karena mungkin habis kecapean, dan kemarin itu aku habis mengikuti acara puncak selebrasi Jakarta Berjaga di GBK dari pagi jam 5 sampai dengan jam 9 pagi. Banyak banget debu di sana ya, makanya ini aku lagi pilek banget. Mohon maaf kalau suara aku agak bindeng gitu ya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal share juga gimana cara aku kalau misalnya lagi batuk, pilek, apakah harus ke dokter atau wajib banget ke dokter. Kira-kira apa saja yang harus kita lakukan, dan minumannya kayak ramuan-ramuan apa saja yang biasa aku konsumsi ya. Nah, tapi sebelumnya aku akan menyapa kalian dulu. Selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube aku, Adeva dan Bunda. Semoga video-video aku yang aku share selama ini ya bermanfaat untuk orang banyak, terutama untuk pejuang asam lambung, GERD anxiety. Dan yang sudah request produk ya, ada Scott Emulsion dan juga susu ya, udah banyak banget yang ngechat aku. Insya Allah kalau udah ada produknya semuanya, aku bakal review sesegera mungkin ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau teman-teman, kalau aku lagi batuk pilek itu, hal yang aku lakukan itu adalah pertama harus makan tepat waktu ya. Dan saat ini makanan-makanan aku itu aku masih sering masak sendiri. Seperti hari ini tuh aku share pepes ikan kembung, kemarin ikan bakar, dan aku juga hari ini buat steak ya, steak ayam. Mungkin next video aku bakal buatin karena hari ini tuh aku masaknya terburu-buru karena panas banget. Jadi aku nggak bikin video, nggak sempat ya. Intinya untuk stick ayam yang aku buat ini atau chicken stick ini aman untuk kita berjuang asam lambung ya. Jadi nantikan terus video-videonya agar kalian juga bisa mengikuti cara aku ya, atau resep-resep dari aku. Nah Bunda, lalu apa yang Bunda lakukan kalau misalnya tiba-tiba pilek atau batuk pilek? Yang pertama itu adalah makan tepat waktu, perbanyak minum air putih, terutama yang hangat. Kalau misalnya mau minum yang kayak manis-manis, biasanya aku kasih gula putih aja, tapi jarang banget ya. Dan biasanya aku tuh senang banget minum madu dikasih jahe. Itu wajib banget kalau misalnya lagi bapil ya, atau batuk pilek. Kemudian kalau misalnya pengen yang lain, biasanya aku tuh nginfus water kurma, masukkan kurma ke dalam botol ya, atau ke dalam gelas sekitar 7 biji atau 7 butir ataupun 15 butir ya, sesuai dengan porsi kalian. Kemudian ditunggu 30 menitan lalu dikonsumsi. Itu enakan di badan kita dan kita juga cepat pulihnya ya. Kemudian hindari makanan-makanannya seperti yang berminyak-minyak dulu ya, agar kita tuh penyembuhannya cepat. Nah kemudian selain itu juga aku itu wajib banget konsumsi jahe. Jahenya ini biasanya aku geprek ya, atau diiris tipis-tipis, kemudian masukkan ke panci, dikasih gula aren aja secukupnya atau madu, lalu direbus sampai mendidih. Setelah itu dikonsumsi. Biasanya sih aku konsumsinya 2 kali sehari kalau lagi bapil ya, di pagi hari sama sore hari, tapi setelah sarapan dan juga setelah makan sore atau makan malam. Kalian juga wajib cobain ya kalau lagi bapil. Meskipun kalau misalnya lagi nggak bapil, kalau aku lagi pengen, biasa aku buat ya. Jadi setiap belanja itu wajib banget beli kunyit sama jahe ya, karena biasanya aku campur dan juga aku kasih gula aren ataupun madu. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi pertanyaan kalian ya. Ini udah aku siapin ya. Halo Kak, mohon bantu jawab. Ini atas nama Pupi Pipu. Halo Kak, mohon bantu jawab. Aku sakit GERD ini udah 1 bulan pemulihan, pola makan
udah betul pola hidup, udah benerin, tapi bingung kenapa masih pusing keliengan. Nah teman-teman, jadi untuk proses pemulihan ya ataupun penyembuhan asam lambung ini membutuhkan waktu ya, tergantung dari tingkat keparahan masing-masing orang. Kalau misalnya masih kategori ringan ya, itu bisa sembuh dalam waktu singkat, misalnya 2 minggu ataupun 1 bulan. Tapi kalau misalnya kategorinya udah menengah ke atas, itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulanan ya, ataupun 8 minggu. Jadi pengobatan itu harus tuntas dan harus sabar. Gak boleh dikit-dikit ngeluh, gak boleh dikit-dikit nangis, karena aku pun pernah ngalamin ini. Jadi aku itu teman-teman terkena gastritis ya, karena aku dispepsia organik. Setelah dilakukan pemeriksaan melalui endoskopi, ditemukan adanya peradangan di dinding lambung aku disebabkan oleh sering menunda-nunda waktu makan, dan juga aku tuh dari faktor stres, sehingga membuat aku terjadilah sensasi peradangan ya. Memang dulu aku sering banget nunda-nunda waktu makan. Kemudian kalau misalnya ada pemulihan tapi masih kelayangan, kalau kelayangan ini biasanya kita tuh kurang istirahat ya, terlalu banyak pikiran, kurang tidur. Kemudian selain itu juga asam lambung sering naik karena apa? Biasanya dari faktor makanan. Yang pertama, hindari makanan bergas ya, seperti kol, sawi putih, toge, labu air, kemudian tomat, goreng-gorengan kalau bisa dihindari dulu. Bunda, aku udah hindari semuanya tapi masih belum sembuh. Apa yang terjadi? Saran aku ya, kalau misalnya udah tidurnya cukup, olahraganya misalnya udah berjemur di panas matahari pagi, pikirannya udah dikontrol, istirahatnya yang cukup, sudah diterapkan semuanya, tapi masih saja keliengan ya, seperti yang dialami oleh Poppy Pup ini, masih pusing keliengan. Saran aku periksa ke dokter. Caranya minta pemeriksaan. Biasanya ini disebabkan juga vertigo, mungkin ada tekanan darahnya tinggi, kolesterol, dan lain sebagainya. Jadi nggak ada salahnya kita melakukan pemeriksaan ya. Tapi kalau misalnya udah dicek semuanya nih ya, tapi normal bun, tensinya normal, HB-nya normal, kemudian kolesterolnya normal, dan lain semuanya itu normal, berarti itu pure hanya dari kecapean, kurang istirahat, pikirannya kurang dikontrol. Meskipun pikirannya udah dikontrol, tapi kalau misalnya dikit-dikit masih nyolek-nyolek ke pikiran, itu bisa berpengaruh juga ya. Jadi saran aku, tetap terapkan pola pikir, lakukan relaksasi, lakukan meditasi. Jadi selonjoran aja di rumah ya. Jadi jangan terlalu banyak yang dikerjain dulu. Istirahat dulu kalau bisa nih, habis makan senderan, istirahat. Setelah itu dengerin musik-musik relaksasi atau musik-musik yoga yang menyenangkan. Itu bisa membuat kita lebih tenang pikirannya dan juga bisa mengurangi kelayangan kita. Kalau aku biasanya kayak gitu ya. Tapi aku juga pada saat itu mengalami kelayangan pusing dan mual. Setelah aku cek, kata dokter, kamu kecapean, kurang istirahat, kurang tidur. Setelah diberikan beberapa obat-obatan ya, dan juga dokter menyarankan aku menghindari beberapa sayuran seperti kol sawi putih, toge, kemudian yang asam-asam. Alhamdulillahnya sembuh, dan sampai saat ini alhamdulillahnya ya udah normal lagi. Kecuali nih kalau misalnya aku lagi mau datang bulan. Kalau mau datang bulan itu hormonnya itu benar-benar luar biasa banget. Kadang pusing, kelayangan, kadang mual. Ini wajar, ini hanya faktor hormonal kata dokter, dan ini tidak berlangsung lama. Biasanya ini terjadi 1 minggu sebelum datang bulan atau 5 hari. Tapi kalau misalnya kita udah datang bulan, itu udah berubah lagi ya, hormon kita dan mood kita itu udah mulai berubah lagi. Jadi kalian gak usah takut ya. Nah kemudian selanjutnya aku juga bakal bahas atas nama siapa nih, user JC5JKK, nggak tahu ya namanya ya. Jadi Poppy Pup semoga nonton video ini ya dan menerapkan tips-tips dari aku. Nah selanjutnya aku bakal bahas atas nama Arsinah 1235. Bun, saya mau tanya, saya mau share, saya lansia, perut panas, perih, dan udah pola makan teratur, tapi belum juga sembuh, solusinya gimana? Jadi pernah aku jawab langsung ya di chatnya, jadi boleh dibaca. Jadi kalau misalnya perut panas, belum membaik, itu karena terjadi peradangan, ada iritasi di dinding lambung. Jadi memang ini prosesnya itu cukup panjang ya, lumayan lama. Ya, untuk penyembuhannya itu lumayan lama, butuh kesabaran. Jadi kalau perut perih kayak nyut-nyutan gitu, aku juga pernah ngalamin ini teman-teman ya.
Dan ini membutuhkan waktu ya, kurang lebih 2 bulanan deh kalau nggak salah pada saat itu. Aku itu cara sembuhnya pertama itu adalah makanan aku itu harus lembek semua. Jadi semua makanan yang aku kunyah itu harus benar-benar totalitas 30 sampai halus banget menjadi air baru ditelan. Kenapa? Karena kalau misalnya makanan kita nggak halus itu nanti bakalan menimbulkan sensasi perih lagi. Kemudian makan di waktu yang tepat. Jadi makan itu 2 jam sekali, jangan sampai kita udah lapar baru makan, itu nanti bakalan kaget lagi lambungnya. Jadi kalau bisa atur jadwal 2 jam atau 3 jam sekali makan, porsi kecil dikunyah halus. Kemudian saran aku juga, silakan konsumsi tepung Garut. Ini untuk melindungi dinding lambung kita yang tadinya sering perih ya, mungkin ada iritasi atau ada luka. Dikonsumsinya 3 kali sehari, di pagi, siang, dan sore hari, 30 menit sebelum makan. Itu bisa membantu banget. Karena aku pernah nyoba, aku itu konsumsi tepung Garut yang original kurang lebih 2 tahunan ya. Karena aku tuh ada radang, ada iritasi di lambung. Jadi aku tuh sering banget ngalamin perut aku nyeri, perut aku tuh perih kayak nyut-nyutan, panas. Panasnya itu bukan ke dada doang, tapi di perut itu nggak enak banget ya. Dan itu membuat aku kayak uring-uringan, itu membuat kita kayak nggak enak banget mau makan ini salah, makan itu salah, kayak suka parno gitu ya, nggak nyaman. Meskipun orang mau ngasih kita apa itu kayak nggak nyaman gitu, kayak jadi kayak rewel gitu, tau nggak sih? Aku tuh pernah ngalamin itu, terutama ya apalagi kalau di subuh hari nih, aku tuh bangun kayak aduh sakit banget. Jadi pada saat bangun tidur subuh nih, kalau lagi merasa perih banget di lambung ataupun kayak nyut-nyutan gitu, aku pertama minum air putih dulu yang hangat aja, suam-suam kuku ya. Kemudian setelah itu aku masak tepung Garut. Kalau misalnya mau yang simple pakai jenang gemi. Jenang gemi ini juga ada varian gula merah atau gula aren, rasa vanila dan rasa pisang. Jadi boleh ya, ini ada sasetan. Ataupun juga mau tepung Garut yang original 3 kali sehari. Kalau jenang gemi ini sekali sehari aja ya. Nah, jadi untuk jenang gemi ini 1 saset aja, tapi 30 menit sebelum sarapan. Yang mau samaan ya, atau yang pengen nyobain ini, linknya aku cantumkan di bawah judul ya, di description video. Dan juga untuk tepung Garut yang original, aku bakal cantumin juga di bawah sini ya. Jadi kalian boleh coba ya. Teman kantor aku aja, dia baru kemarin kena GERD, dia langsung beli tepung Garut yang original, konsumsinya itu 30 menit sebelum sarapan, udah sembuh saat ini. Jadi teman-teman, kalau misalnya aku saranin ya berarti cocok sama aku. Saran aku kalian juga boleh coba. Jadi aku tuh menyarankan tidak hanya dicoba begitu aja, aku menyarankan itu karena memang cocok dan ini sudah terbukti banyak sama aku, sama teman kantorku, dan sama teman-teman yang lainnya. Jadi memang cocok-cocokan. Tapi kalau misalnya kita nggak coba, itu nggak bakalan tahu kira-kira aku cocok nggak sih. Jadi untuk kakak atau ibu yang sudah bertanya masih perih, saran aku coba deh rutin konsumsi tepung Garut ya, atas nama Arsina. Tolong coba, ini aku cocok, teman aku cocok, ada juga teman-teman yang lain dari YouTube, Instagram, TikTok juga mereka cocok. Makanya nggak ada salahnya dicoba ya. Ini juga harganya murah kok ya, hanya 27 ribuan kalau yang original. Kalau yang ini sih lumayan ya, harganya 120-an kalau yang isi 15. Tergantung dari jumlahnya. Jadi kalau yang masih perih, kemudian hindari minuman, makanan-makanan yang mengandung soda, kafein, cabai, pedas gitu-gitu ya. Hindari dulu. Nah, saran aku atur pola makannya, dikunyah halus dan terapi tepung Garut. Tapi kalau misalnya nggak ada tepung Garut, belum ada dananya nih bun beli tepung Garut, saran aku pakai air tajin aja. Jadi setiap pagi itu masak nasi, ambil airnya dulu kalau udah mendidih, atau masak terpisah di panci yang kecil, ambil 1-2 sendok makan beras, kemudian dicuci bersih, kasih air ya. Aku biasanya kasih air 2 gelas, nanti pada saat matang itu tinggal 1 gelas. Jadi diminum aja, tapi minumnya itu sebelum makan 30 menit ya, di pagi, siang, dan juga sore hari. Ini membantu aku banget. Dan kalau misalnya kita udah konsumsi ini, itu perubahannya memang gak signifikan, tapi harus dicoba ya. Kalau misalnya pengen ada perubahan, rutin setiap pagi 3 kali sehari, pagi, siang, dan juga sore ya.
Nah, ini juga aku bakal jawab atas nama Kak Ine Jubek Sara. Kak, aku punya penyakit asam lambung. Udah 4 bulan, Kak. Kalau makan ikan laut bisa nggak sih kalau dibumbuin? Nah, sebenarnya untuk semua jenis makanan itu cocok-cocokan. Jadi yang aku share itu adalah semua makanan ya, atau semua menu yang cocok sama aku. Boleh dibumbuin, tapi saran aku hindari kayak cabe, pedas, lada. Jadi kalau mau tahu ya resep-resep aku bisa dicari di searching di YouTube aku ya. Itu banyak banget udah aku share ya untuk menu-menu sehat atau menu-menu yang aman buat pejuang asam lambung. Tentunya yang cocok sama aku, karena kalau misalnya cocok sama aku baru aku share ke kalian. Jadi seperti itu ya untuk pertanyaan kali ini, hanya 3 dulu. Nanti video selanjutnya aku bakal bahas lagi. Jadi pastikan kalian untuk terus nonton video aku. Dan buat kalian yang masih sulit BAB, aku bakal bahas di next video ya. Karena aku lagi order nih ya untuk obat herbal menyembuhkan sembelit atau sulit BAB. Oke teman-teman ya, cukup sekian share aku kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!